Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, kembali lagi bersama kita di Apa sih Kata Remaja? Asik. Oke. Asik. Jadi hari ini tuh sebenarnya hari yang spesial ya. Mm-mm. Kamu tahu nggak hari ini tuh hari apa? Apa ya? Apa sih yang bikin hari ini spesial? Ada apa sih di hari ini? Nggak tahu ya. Kayaknya banyak orang nggak tahu juga nih, jangan-jangan. Iya sih. Karena hari ini tuh padahal spesial banget loh guys. Dan Emang ada apa ya? mungkin kalau misalkan kalian belum tahu nih ya, terus mungkin kalau saya juga belum tahu nih ya, hari ini itu adalah Hari Persahabatan Sedunia. Wow. Jadi Hari Persahabatan Sedunia ini diperingatinya tuh setiap tanggal 30 Juli setiap tahunnya gitu. Nah, aku mau ngasih info sedikit nih soal Hari Persahabatan Sedunia ini karena sejarahnya itu keren banget loh guys. Jadi buat kalian yang belum tahu gitu ya, ini dari sini kalian jadi tahu gitu. Nah, ini aku ngambil dari website tirto.id gitu. Jadi kan tadi aku bilang kalau Hari Persahabatan Sedunia itu diperingatinya tanggal 30 Juli setiap tahunnya. Nah, hari ini tuh memperingati Persahabatan Internasional diproklamasikan pada tahun 2011 oleh Majelis Umum PBB. Wow. Ini langsung disahkan sama PBB ya Berarti guys. udah resmi banget ya. Udah resmi banget kan. Nah, dalam situs webnya itu si PBB itu nulis kalau misalkan dia punya gagasan nih, persahabatan antara masyarakat, negara, budaya, dan individu dapat menginspirasi upaya perdamaian dan membangun jembatan antar komunitas. Nah, bener banget gak sih, kayak semua itu kan apa ya, kita tuh butuh persahabatan gitu ya di dalam hidup kita gitu. Bahkan gak hanya kita sebagai pribadi gitu ya, sebagai individu, tapi kayak negara-negara atau organisasi-organisasi itu kan mereka juga harus bersahabat gitu kan, harus saling membantu gitu ya. Jadi makanya persahabatan itu penting banget sampai si PBB ini dia yang mengesahkan gitu, memproklamasikan si Hari Persahabatan Internasional ini gitu. Nah, awalnya gitu ya, untuk menandai Hari Persahabatan Internasional, PBB itu mendorong pemerintah, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil untuk mengadakan acara, kegiatan, dan inisiatif yang berkontribusi pada upaya mempromosikan dialog antara peradaban, solidaritas, saling pengertian, dan rekonsiliasi. Nah, Hari Persahabatan Internasional ini tuh sebenarnya ngikutin sih proposalnya UNESCO soal budaya damai sebagai seperangkat nilai, sikap, dan perilaku menolak kekerasan dan mencegah konflik. Nah, inisiatif ini juga udah diadopsi sama Majelis Umum PBB pada tahun 1997 gitu. Nah, sebenarnya sebelum PBB gitu ya, Hari Persahabatan Sedunia itu tuh diusulkan pada tahun 1958. Udah lama banget ya. Udah lama banget lah ya, 1958 gitu kan. Iya. Sampai sekarang 2022 gitu ya. Nah, pertama kali itu diusulkan oleh World Friendship Crusade, organisasi sipil internasional yang berkampanye untuk mendorong budaya damai melalui persahabatan. Nah, jadi begitu ya guys, sedikit sejarahnya gitu ya, asal-usul kenapa terbentuk sih Hari Persahabatan Internasional itu gitu. Jadi dari pertama kali itu sebenarnya dari World Friendship Crusade tahun 1958, terus abis itu si PBB ini ngikuti proposalnya UNESCO soal budaya damai gitu. Makanya pada tahun 2011 si PBB ini mengesahkan Hari Persahabatan Internasional gitu. Nah, ngomong-ngomong soal sahabat nih ya, pastinya kita punya sahabat dong gitu ya, kayak aku sahabat Saina gitu. Asik. Kan. Iya, jadi pastinya kita punya sahabat gitu, dan pastinya kita tuh punya hal-hal yang apa ya, yang sentimental gitu di antara persahabatan kita gitu kan. Ada hal-hal yang baik, mungkin ada hal-hal yang pernah buruk atau gimana gitu. Kalian pastinya banyak banget memori dan kenangan yang kalian ukir gitu kan bareng sahabat kalian gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, karena kita lagi mau berbahagia gitu ya, merayakan Hari Persahabatan Sedunia ini. Kita langsung ke SCBC, sesi curhat bareng Jenna. Asik. Oke. Kayaknya mulai dari Saina dulu nih, boleh nih. Asik. Jadi sebenarnya sesi curhat kali ini sih bisa langsung kita timpal-timpalin aja kali ya, karena mau ini sih
kita mau cerita tentang gimana sih kita ketemu gitu kan. Iya. Habis itu ketemu di mana, terus kapan pertama kali ketemu, terus habis itu ya tentang perjalanan persahabatan kita gitu lah ya. Asik. Boleh nih buat saya beri pembukaan dulu gitu soal Oke. cerita hari ini gitu. Oke, ini cerita tentang perjalanan persahabatan seorang Michelle dan seorang Saina ya. Asik. Jadi tuh kita sebenarnya udah tahu ya, aku udah ngeliat Michelle udah ngeliat aku itu dari kita TK. Ya kan TK ya, TKB. Nah, terus ya udah kita cuman sekedar lihat-lihatan, maksudnya ya udah gitu loh, belum yang menjadi temen deket gitu. Bahkan dulu pas TK aja kita teman mainnya beda kan, Shell ya. Iya. Cuman kita cuman saling tahu aja gitulah, saling tahu. Iya, kita cuma asal tahu aja gitu kan. Habis itu ya udah, terus kita masuk SD kelas 1, 2, 3. Itu kayaknya emang kita nggak deket sama sekali ya. Iya, karena teman kita juga beda, kita beda kelas. Kita beda gitu. kelas. Nah, habis itu mulai nih kelas 4. Awalnya emang kita masih sama tuh, masih nggak deket sama sekali, cuma sekedar tahu doang. Nah, terus waktu itu kita mau komuni pertama, kita satu gereja tuh. Nah, pas banget, pas ada pembagian kelompok, kita dapat satu kelompok. Dan di kelompok itu, yang aku udah tahu, cuma Michelle doang, karena kebetulan kita satu sekolah. Cuman, waktu itu kita emang belum deket aja, jadi tuh bener-bener pendekatannya itu ya, ibarat kata PDKT-nya ya, itu mah pas di gereja itu gara-gara kita satu kelompok. Tapi aku lupa sih, Cel, gimana pas kita di satu kelompok itu gimana tuh kita bisa jadi deket gitu. Aku juga agak lupa sih ya sebenarnya. Udah lama banget sih ya. Udah lama banget, itu udah 9 tahun yang lalu kurang lebih deh. Ya, udah mungkin hampir adalah 10 tahun ya. Wah, gitu. Berarti kita sahabatan juga udah hampir 10 tahun. Keren banget emang. Itu udah lama banget. Cuman yang aku inget pasti aku di situ sih ansos banget ya, karena nggak kenal siapa gitu. Aku tahu nih, oh ini ada Saina nih, teman sekolah aku gitu. Tapi kan pada saat itu kan kita belum deket ya, kita belum kayaknya malah belum pernah ngomong sama sekali deh, kayak bener-bener. Iya, kayak paling di sekolah papasan ya udah gitu, belum pernah sapa-sapa yang kayak ngomong gitu kan. Terus akhirnya aku nggak tahu, aku lupa siapa yang memulai pembicaraan gitu ya. Terus tiba-tiba dari hari pertama itu yaudah kita udah mulai ngomong gitu lah ya, karena kan namanya udah berkelompok kan kita harus berminggu-minggu di kelompok itu gitu kan. Ya udah tuh mulai hari kedua, hari ketiga dan seterusnya udah kita kira nempel terus gitu kan. Terus habis itu cuman 6 bulan. Cuman setelah pas lagi acara itu pun juga kita belum deket yang banget. Iya. Orang pas hari H aja kayak kita nggak ini deh, kayak kita kayak sendiri-sendiri gitu loh. Ya, jadi kayak di sekolah pun juga kita juga nggak terlalu ini kan. Aku ingat sih sekali nyapa gitu kalau lagi papasan, tapi ya udah kita belum main bareng sih, belum yang teman main kita juga beda-beda. Aku udah lupa banget dah, emang memori saya agak ya yang aku ingat sih gitu, kita udah sapa-sapaan tapi belum main bareng, pokoknya belum deket lah gitu, masih biasa aja, masih asal kenal doang gitu kan. Terus terus yang kelas 5, kelas 6 nggak ada apa-apa juga kan ya, kayak biasa-biasa aja ya. Kita bener-bener masih biasa aja gitu, nggak deket, masih belum deket itu. Cuma sekedar teman sekolah. Iya, teman sekolah doang. Dan aku nggak pernah, I would never expect that aku bakalan temenan sama kamu gitu loh, bakalan sahabat sama kamu, karena kita berasal dari 2 kubu pertemanan yang berbeda. Iya, gitu, benar. Dan aku merasa kayak nggak bakalan gue lah temenan sama dia yang aku dulu memandang Saina itu sebagai orang banyak dikenal orang gitulah, banyak disukai orang gitu kan, sedangkan aku yang lebih ke orang yang diem-diemnya aja gitu, yang di pojokan aja lah ya gitu. Jadi nggak pernah mikir bakalan temenan, bakalan sahabatan gitu kan. Jadi ya udah, dan aku juga
kita belum pernah sekelas kan waktu di SD kan. Pokoknya kita tuh bener-bener sekelas tuh baru kelas 11 doang. Iya, itu selama itu kita itu gila banget kan. sih. Iya makanya, dan ya udah gitu, setelah itu kita baru mulai agak deket lagi tuh pas SMP ya. Iya, karena kita SMP, satu jemputan gitu kan, jadi setiap hari pagi-pagi pasti ketemu gitu kan, jadi adalah itu pasti deket. Terus kelas 7 juga deketnya yang masih mulai awal-awal lah ya, mulai iya kelas 7 gimana ya kan, waktu itu pas kelas 7 pun kita beda kelas ya. Nah dulu pas kelas 7 Michelle ada nih temennya juga, kita sebut aja si siapa ya, Shell ya, B lah ya, B ya, karena dari tadi kan kita udah sebut A, jadi sekarang kita sebut B ya. Nah si Michelle juga udah ada deket nih ya, ada bestie lah, dia udah ada bestie nih di kelas 7 sama si B, sedangkan aku ya masih sama siapa aja, mesti mencar gitu loh, maksudnya kayak aku sama ini iya, sama itu juga iya gitu. Cuman aku lupa ya kenapa, lupa gimana ceritanya, pokoknya setiap pagi sampai akhirnya kita bisa nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Itu kenapa ya? Kayaknya gini sih, karena dulu kita pas dijemput tuh pas datang sampai sekolah pagi banget kan, dan belum ada siapa-siapa. Iya woy, gitu. Masih gelap, astaga. Iya masih gelap banget dan belum ada siapa-siapa. Kadang masih sampai pintu gerbangnya masih dikunci gitu kan. Iya bener banget. Kadang kan kita kalau mau naik ke tangga ke area locker, area kelas gitu kan ada pagernya gitu juga gitu, ada gerbangnya gitu. Nah biasanya kalau kita datangnya kepagian itu masih dikunci, kita harus bapak-bapaknya buat bukain dulu gitu kan. Nah makanya kayaknya sih gara-gara itu ya, gara-gara kita datangnya kepagian, nggak ada temen lagi, akhirnya kita ya udah bareng-bareng aja gitu kan. Nah kayaknya mulai dari situ ya udah kita akhirnya jadi stay terus bareng-bareng pas pagi itu. Terus juga tapi aku ingat sih pas kelas 7 itu kita juga kamu udah mulai pulang bareng sama aku. Terus mulai main. Malah pas masih orientasi tuh, apa sih dulu namanya? Ospek. Iya, ospek-ospeknya gitu ya. Oh, dulu Oscar, ya. Pas Oscar itu, kamu juga main ke rumahku tuh yang kita bikin itu SMA, Michelle. Oh iya. Itu SMA, astaga. Itu SMA yang pindah sini saking udah lamanya ya. Jadi kita sampai ketukar. SMA itu. SMP tuh. Dulu pas ospek malah kita nggak ini sama sekali pas ospek SMP. Tapi aku inget kelas 7 kita tuh pas ini loh kita main, kita ke Cibel. Kita makan tuh yang di apa sih namanya? Kita foto ya. Pokoknya aku inget soalnya pas kelas 10 kita foto lagi gitu kan. Iya, kita remake gitu. Wah, lucu banget. Itu lucu banget. Nah, terus pokoknya ya pas kelas 7, pas 8 awal itu juga masih ya deketnya karena pagi-pagi itu sih kita belum ada teman, akhirnya udah kita bareng-bareng dulu gitu kan. Terus sesekali saya pulang bareng sama aku karena rumah kita dulu deket banget guys. Jadi Michelle nganterin aku terus dia lanjut deh ke rumahnya. Karena di rumah aku sama rumah Saina tuh kayak dari rumah aku ada jalan belakangnya gitu loh, nembus gitu kan. Nah lewat jalan belakang itu tuh kayak gak sampai 2 menit gitu ya kalau naik motor gitu misalkan juga udah nyampe gitu. Jadi deket itu guys gitu. Jadi makanya gara-gara deket itu saya sering pulang bareng sama aku gitu kan. Kadang-kadang juga kalau misalkan di rumahku belum ada siapa-siapa, aku numpang dulu nih. Iya benar. Ntar mama papaku jemput di rumah Saina gitu kan. Itu sering banget sih. Nah, terus apa lagi ya? Terus udah itu kelas 7, kelas 8 ya. Kelas 8 tuh itu ya yang kamu beda kelas. Kelas 8 pokoknya pas kelas 7 akhir itu kita udah deket kan. Nah terus pas masuk kelas 8 kan kelasnya diacak. Nah si Michelle nih pisah sama si B ini. Nah ya. Jadi Michelle tuh bener-bener dari yang ibarat kata dari geng kita itu Michelle tuh sendirian gitu di kelas 8A. Yang lainnya di 8B sama 8C. Tuh. Nah kelas 8 kita makin deket sih ya. Cuman karena beda kelas aja, jadi kalau istirahat atau di kelas ya beda gitu. Kalau istirahat tetap bareng nggak?
bareng malah istirahat mah selalu bareng. Iya, istirahat bareng kok. Cuman kita jadi sering keluar bareng gitu, jalan-jalan bareng gitu kan. Iya bener. Ya kita sering banget tuh jalan-jalan. Biasanya kalau misalkan abis pulang sekolah kayak kita makan dulu di mana gitu di Cibang itu paling sering. Sama Papa Michelle juga. Itu tuh kayak dalam seminggu tuh bisa 2 kali gitu. Jadi kayak rutin sih, itu bener-bener rutin banget. Jadi kayak ya udah pulang bareng gitu kan. Terus abis itu yang kita naik gokar bareng itu juga SMP kan? Iya SMP yang minta bapaknya anterin aku dulu. Iya, jadi naik gokar nih bareng, terus nanti bapaknya nganterin ke rumah Sainan dulu, baru ke rumah aku gitu kan. Terus habis itu ya pokoknya daripada di dalam sekolah, kita lebih sering ketemunya tuh di luar sekolah gitu, jalan-jalan gitu ya. Lebih sering kayak gitu. Terus habis itu udah deh pokoknya kelas 8 menuju kelas 9 itu kita udah deket. Dulu sih ya kelas 7 tuh kita deket karena kita satu ekstra fotografi. Kita inget banget waktu itu kita datangnya telat loh guys di hari pertama, kita malu banget. Terus kayak staff kita permisi Pak, mana gurunya tuh juga nggak tahu deh, gurunya nggak asik banget. Iya gitu, gurunya ganti-ganti kan. Iya woi, gila kasihan ya kagak kita. Makanya jadi kayak ya udah, terus habis itu ya pokoknya dari situ kita bareng deh akhirnya jadinya gitu kan. Terus kelas 8, emang kelas 8 kita beda ekstra ya? Kamu apa sih? Aku apaan? Kelas 8 aku udah ikut basket waktu itu. Kayaknya kamu musik deh. Gak tahu, aku juga lupa. Gak tahu kamu musik sih. Emang dulu ada musik ya? Ada sama si bapak itu, sama si bapak kacamata itu. Emang si paling biola. Tahu udah kayak berarti musik ya, oke. Kita udah ya, bisa. Kayaknya kelas 8 ini deh. Iya bener, kelas 8 kita lebih deketnya tuh di luar sekolah. Nah, terus kelas 9 ya udah deket banget itu mah. Udah udah nginep kan. Aku udah nginep di rumah Michelle. Belum ya? Itu SMP ya ampun. Saking lamanya jadi kita ke ini banget, jadi kayak ya belum itu masih pas SMA itu ntar. Ya tapi pokoknya pas kelas 9 itu kita deket banget lah ya. Pokoknya yang kelas 9 tuh itulah yang ada drama ya. Itu kita deket banget lah. Terus juga abis pas perpisahan kan kita ke Bali gitu kan. Itu kita juga bareng-bareng gitu kan, foto-foto lah segala. Terus pas liburan dari SMP ke SMA juga kita banyak jalan-jalan kan tuh, entar jalan ke sini lah, jalan ke situ lah. Iya benar-benar. Terus ada kan nginep, aku nginep di rumah Michelle. Terus masuk SMA. Nah, masuk SMA tadi aku bilang nih guys, pas orientasi itu saya ke rumahku tuh buat bikin MTek bareng gitu ya. Iya. Sampai udah gila sih, itu capek banget sih, cuman terus besoknya kita datangnya telat. Ikut gak kita datangnya telat, ya ampun. Iya tuh, ya ampun, udah parah banget sih. Bisa ada hukumannya nggak sih Kayaknya enggak deh, cuman disuruh aku inget waktu itu tuh nemteknya tuh pada kecil-kecil, terus nemtek aku gede sendiri, terus aku kayak malu gitu kan, kata kamu udah nggak apa-apa pakai aja daripada dimarahin. Udah akhirnya aku pakai deh. Kalau nemtek aku juga gede deh. Enggak, tapi kan kamu bentuk ular kan. Oh iya. Jadi masih kayak melingkar gitu. Nah aku tuh kupu-kupu, bener-bener kayak tameng gitu, jadi kayak aduh malu banget. Tapi Michelle bilang udah pakai aja daripada lu diomelin. Bener yang nggak pakai diomelin. Iya makanya. Ya terus habis itu masalahnya waktu yang orientasi itu tuh ada kampus sih nggak tahu ya, aku juga sih kan lagi ganti baju, terus habis itu resartinya teman aku tuh macet gitu kan. Itu gue woi. Emang iya? Itu aku yang nggak bisa disuruh jalan jongkok kan. Oh iya, resarti kamu yang itu gue. Oh aku sampai kayak aduh gimana nih gitu kan, itu gak bisa gitu. Iya, itu yang kesel, aku kita sampai minta tolong kakak kelas waktu itu, Kak tolongin dong, nggak bisa, akhirnya baru bisa di tangga, sampai lapangan udah itu, akhirnya kita disuruh jalan jongkok, terus kita udah jalan jongkok
satu putaran baru ada kakak OSIS bilang, yang cewek lari aja. Besokannya betis kita. Wah, udah langsung itu. Bener-bener emang. Ya, terus habis itu pas ini bagi-bagi kelas nih. Kita udah berharap gitu kan, aduh ayo dong sekelas, nggak taunya nggak sekelas. Taunya nggak sekelas. Makanya terus habis itu ya udah sih, cuman abis itu kita di SMA nih, ini yang paling deket banget sih, yang kita bener-bener sering hang out, entah di dalam sekolah, di luar sekolah, kita sering. Iya, pokoknya udah dari situ kita udah mulai dimana Michelle sudah di sana. Iya, karena ekstra pun kita juga sama gitu kan. Pokoknya kita kemana-mana bareng, apa-apa sama deh. Pas udah mulai SMA tuh udah mulai sama gitu kan. Dan apalagi ya? Terus habis itu udah kelas 11 tuh kita sekelas. Kita seneng banget guys. Akhirnya sekelas, terus kelas 12 juga sekelas, cuman kan karena online kan. Iya, ya kelas 11 juga setengahnya online kan tuh. Iya sih. Cuman itu kita udah bener-bener dekat banget lah. Terus sampai sekarang nih, apalagi waktu itu ini libur kuliah, libur kelulusan, mau masuk kuliah kan lama banget ya. Nah iya. Itu kita banyak banget dah jalan, so aku juga sempet nginep sekali di rumah. Itu mah kelas 10 awal. Kamu nginep berapa sih? Kayaknya kelas 10 deh, Shell. Atau pokoknya dulu tuh sering banget. Kayaknya liburan kelas 10 ke kelas 11 deh. Iya kali ya. Kamu nginep 3 hari 2 malam, aku ingat. Oh iya. Nah iya, terus habis itu seru banget sih guys. Tuh, aku inget banget. Kamu pernah nginep 2 kali kan? Iya kan. Itu aku bilang. Yang pertama itu yang kita ada latihan basket di gereja. Oh, itu kamu nginep juga? Iya, yang kita nonton Conjuring, Shell. Pokoknya waktu itu ingat banget abis latihan basket di gereja, terus kan pulang nih ke rumah Michelle, terus mandi, terus malamnya langsung lanjut nonton Conjuring. Sudah, aku tidur dari situ. Gue nginep di rumah sekali atau 2 kali sih? 2 kali, aku inget 2 kali kok. 2 kali. Yang sekali itu 3 hari 2 malam, yang sehari cuma 1 malam doang. Oh, berarti yang cuman semalam itu yang ini kan, yang nonton Conjuring itu yang habis latihan basket. Tapi yang 3 hari 2 malam itu yang gitu. Ini pendengar kita kasihan ya dengerin kita bingung-bingung. Guys, kalian ikutan bingung ya, mohon bersabar ya guys. Soalnya kita ini soalnya kalau 2 orang pikun bersatu ya beginilah guys. Ya beginilah guys. Pikun ketemu pikun. Iya, makanya jadi ya pokoknya intinya gitulah. Intinya aku ini pernah 2 kali nginep gitu kan. Supaya inget banget tuh. Kan AC kamarku tuh dingin banget ya guys. Iya woi, gila banget sih. Nah kan kasurku itu kan modelnya tuh yang bisa ditarik bawahnya itu kan. Nah saya tuh di kasur yang bawahnya tuh. Nah kalau tidur di kasur bawah itu tuh kayak langsung depan-depanan sama AC. Iya benar. Itu kan kamarku kan maksudnya nggak terlalu besar banget ya. Jadi agak deket itu jarak AC sama badannya orang ini gitu kan. Nah habis itu tapi aku ingat aku udah ngasih Saina selimut kan. Nah cuman aku nggak tahu kamu pakai apa enggak, aku nggak tahu. Nggak, awalnya belum karena masih panas. Emang budayaan Saina, kepala batu. Ya terus habis itu ya kita masih belum pakai ya Saina belum pakai selimut gitu kan. Terus habis itu udah nggak tahu tidur pagi-paginya tuh udah tuh menggigil. Hihi deh. Dan kayak Shell ternyata dingin banget ya. Yang kocak sama Saina. Sedingin itu gitu kan, pokoknya dingin banget gitu kan. Terus habis itu akhirnya harus dia kapok deh tuh habis itu. Iya habis itu dia panas, mau dingin mau panas gue langsung pakai aja tuh selimut. Iya karena dingin banget gitu kan. Nah ya terus habis itu nginep. Pokoknya ini SMA udah sering banget nginep, sering banget jalan gitu kan. Jadi kayak sampai lupa gitu kapan aja jalannya ya. Iya bener banget. Sering banget jalan, terus habis itu biasanya kita nonton, terus karaoke gitu kan. Iya woy, gila. Emang kalau sama Michelle tuh sering banget karaoke woy. Seru sih. Sering banget gitu kan. Terus habis itu juga biasanya tradisi kita tuh kalau lagi jalan itu yang tidak terlupakan adalah kita foto, harus foto booth gitu kan. Iya banget, itu gak boleh lupa sih. Bener banget sih, kita selalu foto. Terus aku ingat banget ada tuh satu foto yang aku ngerasa di situ gue cakep banget. Kayak gila ini Saina tuh. Iya, kalau saya tuh kalau misalkan lagi cakep ya itu diomongin terus gitu kan. Iya, aku cakep banget dari sini. Iya, cakep banget.
Mereka aduh. Ngeliatin terus. Iya itu tuh kita foto pakai itu, kita sampai beli baju yang sama ya guys, beda warna. Gambar Zlatan Ibrahimovic. Aku warna hitam, terus Michelle warna biru. Habis itu kita dulu sering nobar guys. Gila. Iya. Keren banget. Kita dulu paling depan. Oh my god. Itu keren banget sih. Itu seru banget sih karena kayak udah gitu, aku inget banget dulu tuh pas akhir-akhir tuh nobar tuh ada giveaway gitu kan, dapet tiket Manchester gitu, terus aku kayak ya aku dapet ya terus yaudah. Terus habis itu apa lagi ya, pas nobar tuh kayaknya kita sendiri yang paling muda nggak sih, kayak udah paling muda cewek lagi gitu. Maksudnya kan kita duduknya paling depan gitu, nonton bola gitu kan, nobar duduk di bawah paling depan, paling bocil cewek gitu berdua gitu. Nah, ini nih biasanya kita berdiri gitu kan, disuruh nyanyi gitu. Iya, itu seru banget sih, parah. Ya itu seru banget gitu kan. Terus gila sih, itu tuh bener-bener terkenang banget ya, kayak se-happy itu dulu, gila sih. Iya, bener. Terus itu ya udah deh, ya makin kesini ya sering lah ketemu kita. Ini bikin podcast kan? Iya, terus makin lama makin deket lagi. Ya bikin podcast jadinya tiap hari ngobrol gitu kan. Ya jadi kayak kita ada hari tanpa ngobrol gitu kan. Bener. Terus habis itu kita juga sering voice note-an juga. Ya woi, kita kalau misalnya ada cerita apa gitu kayak kita voice note itu sampai sejam banget. Terus akhirnya juga sering nih 911 gitu kan. Iya guys, jadi gini guys, kalau misalnya aku pergi ke satu tempat gitu ya, misalnya aku janjian sama temanku tapi temanku belum datang, terus kan aku parno, enggak sih, lebih ketakutan gitu ya, nggak pedean gitu ya anaknya. Jadi kalau misalnya nyampe aku sendirian, sedangkan orang-orang lain tuh udah sama teman-temannya, apalagi bergerombol gitu, itu aku udah rasanya ingin menghilang seketika gitu kan. Nah kalau kayak gitu biasanya aku langsung aku bilang di Michelle di chat 911. Nah kalau 911 itu artinya ya udah, berarti artinya gue tuh udah ibarat kata udah dalam keadaan sekarat lah. Makanya Michelle tuh kayak harus standby gitu. Iya, standby, bener-bener standby. Mau ngapain pokoknya standby dari situ. Iya pokoknya tuh standby, ntar aku chat inilah, terus nanti tiba-tiba aku teleponnya bener-bener mendadak. Cuman bisa aja, itu tuh bisa aku cuman nelfon Michelle cuman pura-pura doang supaya kelihatan orang sibuk, tapi abis itu udah Michelle lanjut lagi di chat kayak gitu. Nanti kalau misalnya aku udah ketemu temenku gitu baru kayak oh ya udah makasih Michelle, baru ya udah chat biasa lagi gitu. Jadi Michelle nggak mesti standby lagi. Cuman pokoknya kalau misalnya waktu itu juga pernah ya aku ngobrol sama ini teman baru ya, terus ternyata ini anak demen banget cerita ya. 2 jam ada kali ya di kampus kita cerita, terus aduh ini kalau gue dengerin ntar sampai kampus tutup gue gak bisa balik nih. Akhirnya Michelle suruh gue pulang dong. Akhirnya bentar ya, gue ditelepon Michelle, terus itu bener-bener acting. Michelle bilang San kamu masih lagi di mana? Terus aku bilang masih di kampus. Terus pokoknya Michelle nyerupang gitu, oh ya udah nih bentar lagi aku mau balik. Ya aku bilang oh ya nih pulang deh soalnya aku butuh bantuan apa gitu. Aku bilang abis aku oh yang itu ya ampun itu lu. Itu aku ngomong sambil senyum-senyum gitu kan, ada kayak ya ampun jago banget aktingnya. Lebih ke jago bohong ya. Iya, udah terlatih banget gitu ya bohong. Jadi ya itu guys, emang si 911 saya ya, 911 pribadi. Ya makanya jadi ya singkatnya begitulah ya guys, perjalanan persahabatan kita dari mulai awal banget kita ketemu gitu ya, dari TK gitu sampai sekarang kuliah, dan kayak dari TK sampai kuliah pun kita di satu instansi yang sama gitu ya. Iya benar. Kalau sekarang kita nggak di satu gedung yang sama ya, kita LDRan gitu kan sekarang. Iya weh, tempat tinggal juga ini hitungannya udah beda kota. Beda daerah. Jadi kita cuma bisa ketemu paling kalau lagi liburan semesteran gitu kan. Iya betul. Nah gitu ya. Ya tapi setidaknya masih bisa ketemu lah, bukannya kayak yang LDR beda kota banget, yang luar kota banget gitu kan, itu kan itu mah sedih banget kalau kayak. Aku juga masih ini kok waktu Michelle pemberkatan rumah 2 kali
aku loh menjadi salah satu saksi, woy. Iya, berkata rumah yang waktu itu datang, yang ini juga datang. Iya, seru banget. Ya begitu lah guys. Jadi ya makanya kita tuh nggak pernah terpisahkan sih sebenarnya guys ya. Selalu ada di gedung yang sama, di instansi yang sama, dan hampir semua apa ya kayak kegiatan yang aku lakukan tuh pasti ada Saina gitu. Jadi mana-mana kan selalu berdua gitu kan. Jadi tidak pernah terpisahkan ya gitu. Asik. Asik, emang paling mantap dah. Oke. Nah, mungkin sekarang tuh aku mau ini kali ya, kayak biasanya tuh kita mengenang-kenang kembali gitu kan. Tadi kita udah mengenang kembali gimana sih journey kita, perjalanan kita gitu ya. Nah, namanya dalam persahabatan gitu ya, bahkan di hubungan apapun tuh sama orang lain kita pasti ada hal yang kita sukai, ada hal yang gak kita sukai dari orang itu gitu kan. Itu normal banget gitu kan. Nah, mungkin mulai dari Saina dulu nih, boleh dikasih tahu dong apa aja hal yang kamu sukai dan kamu gak sukai dari aku. Oke. Ini karena emang udah kita sahabatan dari lama banget, jadi pastinya udah banyak banget ya. Kita udah udah saling mengenal banget dah satu sama lain gitu ya. Oke. Kalau yang aku sukain dari Michelle itu sebenarnya aku suka ya, kalau misalnya gue nggak suka sama Michelle, saya nggak suka berteman sama dia, ya kita nggak mungkin bisa sahabatan sampai sekarang kan. Jadi ya udah sifat-sifatnya Michelle itu sebagai teman, sebagaimana mestinya seorang sahabat itu ya udah patut diancungi jempol lah. Apalagi dia udah jadi 911 ya udah pasti siap sedia banget emang kan anaknya. Nah terus dia anaknya udah siap, pokoknya dia tuh bener-bener 911 banget dah guys. Lu mau pagi, siang, sore, malam kalau misalnya emang lu ketik 911 udah aman pasti gitu loh gitu ya. Iya pasti muncul, jadi aman. Itu yang aku suka dari Michelle. Terus juga kalau misalnya dia ada kegiatan yang mungkin bisa dibilang penting atau kegiatan yang berkesan gitu ya buat hidup dia gitu. Misalnya dia tuh, aku nggak tahu sih dia tuh kayak berusaha supaya gue tuh ada gitu, Saina tuh harus ada di momen-momen penting dalam hidupnya. Terus aku ngerasa kayak aduh ini orang lucu banget, kayak ternyata begini ya kalau misalnya punya sahabat yang bener-bener ya pokoknya momen terpenting dalam hidup gue lu tuh harus ada gitu, ibarat kata jadi saksi hidup gue gitu loh. Itu aku merasa ini sih terharu deh pokoknya nih, kayak aduh lucu banget gitu loh. Terus juga keluarganya dia sama papanya dia tuh baik banget, sampai keluarganya tuh udah gila deh pokoknya, baiknya tuh gila deh pokoknya, udah nggak bisa disebutkan dengan kata-kata lagi lah. Iya, gue juga kenal semua sama kamu gitu, jadi kayak walaupun belum ketemu gitu, cuma tahu sama Saina ya gitu. Jadi udah seru banget, udah terkenal lah. Terkenal di keluarga Michelle itu suatu kebanggaan tersendiri loh guys. Nah habis itu kalau misalnya yang pasti kalau misalnya lagi curhat-curhat gitu ya, kalau misalnya lagi curhat itu sih udah terjamin lah pokoknya. Terjamin maksudnya udah pasti lega gitu loh, udah pasti enak kalau misalnya cerita ke Michelle, entah dia menjadi pendengar yang baik atau menjadi penasehat yang baik, ya pokoknya udah terjamin lah kualitasnya ya. Terus abis itu apalagi ya, sebenarnya banyak sih guys ya yang aku suka dari seorang Michelle, yang aku suka dari sahabat aku gitu ya. Makanya dia jadi sahabat gue, makanya gue mau jadi sahabat dia gitu. Nah kalau misalnya yang aku nggak suka, sebenarnya bukan ke nggak suka kayak gue tuh nggak suka kalau misalnya lu begini-begini, lebih ke lebih ke jangan terlalu kayak gini Shell, lu tuh harus begini-begini. Itu tuh kalau misalnya dia sedang mengeluh
sebenarnya nggak ada salahnya sih, karena aku tahu dia cuma mau mengeluarkan unek-uneknya dia doang ya, apalagi kalau misalnya lagi yang paling ini karena tugas ya, aku ada tugas ini, terus nanti mesti ngumpulin ini, itu dia nggak, aku tahu sih emang tugasnya dia itu lebih banyak daripada aku, makanya jadwalnya dia itu emang lebih padat daripada aku, terus tugasnya dia juga sekalipun tugasnya dikit, tapi tuh tugasnya tuh memakan waktu yang cukup lama gitu pengerjaannya gitu. Jadi menurut aku ya sebenarnya nggak ada salahnya gitu kalau misalnya dia bilang gue stres banget, gue capek banget, ya nggak apa-apa gitu, wajar gitu, karena ya lu ada hal yang memang wajar untuk distresin gitu. Cuman terkadang Michelle ini dia suka mengeluhnya itu terlalu sering gitu loh, maksudnya misalnya dalam seminggu itu dia bisa ngeluh 2 hari berturut-turut dengan alasan yang sama gitu. Jadi jadi kayak misalnya hari Senin dia udah ngeluh karena dia punya 5 tugas. Nah besoknya tuh dia ngeluh lagi. Ngeluh dengan alasan 5 tugas itu. Jadi aku kayak kemarin tuh udah ngeluh Michelle tentang ini, makanya kadang aku suka kayak tapi dia ini bagusnya dia tuh sadar, dia suka bilang aduh Michelle banyak ngeluh ya, terus aku suka bilang ya nggak apa-apa, lu kan mengeluarkan unek-unek lu gitu, tapi terus aku kadang suka ini sih menasehati gitu lah, mengingatkan dia supaya jangan terlalu banyak ngeluh gitu. Cuman ya itu nggak menjadi masalah yang gimana-gimana banget sih, karena ya gue juga suka ngeluh gitu, suka ngedumel sendiri, jadi ya wajar aja sih. Ya begitu sih guys, hal yang saya dapatkan yang saya rasakan selama menjadi sahabatnya Michelle ya. Cuman ya terlepas dari kekurangannya Michelle ya aku ini sih bersyukur sih bisa tetap sahabatan sama nih orang ya guys ya, sama Michelle nih sampai sekarang, terus nggak ada tanpa ada putus kontak gitu. Jadi ibarat kata jalan terus gitu. Iya. Ya begitulah guys. Kalau misalnya kamu gimana nih? Gantian coba. Oke. Mungkin kalau tadi kamu dari baik ke buruk, aku dari buruk ke baik kali ya. Boleh. Biar gantian gitu ceritanya gitu ya. Sebenarnya bukan buruk sih ya, karena yang namanya sifat orang tadi kan beda-beda gitu kan. Dan lebih ke greget aja nggak sih? Sebenarnya lebih kayak hal ini tuh bisa kamu improve gitu loh. Itu bukan hal yang kayak, bukan menjadi bad quality dari seseorang gitu loh, tapi lebih kayak ya itu mungkin dulu menjadi habit, tapi mungkin sekarang udah bisa diatasi gitu kan. Nah, ada nih satu habit dulu, tapi yang sekarang udah diatasi, yang sekarang udah kayak terlihat banget improve-nya itu adalah dulu tuh saya tuh kalau misalkan yang paling aku kesel ya, itu kayak gini, keselnya tuh kesel gemes gitu loh, maksudnya kayak gemes banget sih gue masa ini kayak gitu. Apa tuh? Kalau misalkan udah soal cowok, ya Tuhan Yesus Kristus itu kayak aku gemes banget gitu kan ya, kayak ya ampun, sabar ya Shell ya, sabar ya. Kayak dulu tuh kayak pokoknya saya tuh dulu ya kalau misalkan udah sayang banget sama si orang ini gitu ya, itu bener-bener kayak kayak harus gimana ya, kayak jadi bego kasarannya. jadi ini loh, aku paham banget sih, karena aku sadar, tapi sadarnya emang udah telat banget ya. Tapi ya yang nggak apa-apa ya Sheila, makasih ya udah menyadarkan saya ya. Apa better late than never kan. Iya bener. Ini aku ngerasa aku sadar dulu tuh bener-bener cinta sama bego tuh beda tipis gitu. Ya dulu pokoknya kalau misalkan kalian tuh udah hidup bertahun-tahun bareng Saina gitu ya, kayak aku gitu, kalian tahu sih perbedaannya gitu, perubahannya dari Saina yang dulu sama Saina yang sekarang gitu ya. Saina yang dulu tuh pokoknya bener-bener menurut aku tuh kayak cukup bergantung gitu ya sama cowoknya gitu. Jadi ya kayak seperti apa ya, hidupnya tuh berotasi di cowoknya aja gitu loh. Jadi kayak aku bener-bener aku bilang gitu ya. Dan di episode sebelumnya gitu ya, kita juga udah bahas gitu kan, kayak ya cerita tentang pertengkaran kita itu loh. Iya, itu juga karena cowok. Iya, jadi
ya dulu kayak gitu sih, tapi sekarang udah enggak. Sekarang tuh udah bener-bener berubah banget guys. Sekarang tuh bener-bener kayak bener-bener harus diacungi jempol banget. Oh my god. Sih banget, karena bener-bener kayak ngerasa kayak apa ya, China yang sekarang tuh bener-bener ngelihat self-worth-nya gitu loh, harga dirinya tuh ada, dan ya ampun, kayak bener-bener berubah banget, berubah total gitu, menjadi independent woman yang itulah gitu, asik. Aduh gila, ini mah gue ketar-ketir banget ini yang love language-nya word of affirmation. Nah terus habisnya yang kedua itu sebenarnya ini sebenarnya nggak bisa terlalu ini juga sih, karena aku juga begitu gitu ya. Kayak kalau misalkan nih saya tuh kayak aduh malu nih kalau kayak gini, aduh kayak gini gitu ya. Ini sebenarnya buat saya dan buat aku juga gitu ya, karena aku juga masih kayak gitu kan. Nah pasti gitu kayak mau jalan ke sini, mau lihat ini, tapi ntar malu nih balik ke lagi gue diliatin orang. Iya itu emang aku segila banget. Masa nih guys nih kemarin nih contohnya kemarin ya Shell ya. Kan aku mau ngerjain UAS di perpus, tapi perpus tuh masih tutup. Jadi pertama aku ngecek masih tutup, ya udah aku balik lagi ke tempat duduk. Terus setengah jam kemudian ngecek lagi masih tutup lagi, terus aku balik lagi. Nah terus aku mau ngecek lagi kan, cuman aku mikir kalau misalnya masih tutup terus gue balik lagi tuh malu kali ya diliatin orang, ntar orang-orang mikir enak ngapain sih bolak-balik, gak jelas dah gitu kan. Terus katanya Michelle, ya kalau lu gak ngecek lu gak tahu perpus sudah buka atau belum. Itu dia tuh bener-bener segemes itu kali ya. Terus aku yaudah gue ngecek aja. Akhirnya aku ngecek benar perpusnya masih tutup. Nah karena aku malu ya kalau misalnya balik ke tempat yang sama, akhirnya aku pindah tempat. Iya makanya aku tuh gemes, tapi kayak di satu sisi aku juga ngakak gitu loh, karena aku tuh menggambarkan diriku di posisinya Sayana juga gitu loh, karena aku pun juga kayak gitu guys gitu kan. Jadi makanya aku bilang kayak ini tuh buat aku dan Sayana gitu loh, karena aku juga gitu. Kayak misalkan nih waktu itu aku lagi mau tugas kur kan di gereja nih. Terus biasanya kalau tugas kur itu kan emang datangnya harus lebih awal gitu kan, dan pastinya pas sebelum umat-umatnya datang gitu kan, jadi masih sepi banget gitu. Nah karena aku baru di sini dan aku belum tahu gitu anggota kurnya siapa aja, terus muka-mukanya kayak gimana gitu kan. Terus tadinya aku udah bilang sama aku, enggak usah dianterin, aku berani gitu kan. Udah tuh sampailah kita di gerejanya gitu, udah parkir gitu kan, mah temenin dong. karena kayak tadi katanya nggak apa-apa gini sampai udah temenin aja sampai sini gitu kan. Terus akhirnya aku karena kan temen apa ya, maksudnya partner kurku tuh kan ibu-ibu bapak-bapak semua gitu ya, gitu kan, yang masih remaja gitu, jadi malu gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Iya paham. Terus akhirnya mau papaku turun nemenin gitu kan. Terus papaku kayak, oh iya ini anak saya yang mau join gitu. Aduh malu banget gitu kan. Aduh ngapain sih gitu kan. Terus habis itu kayak cuman ya udah akhirnya enggak ini sih, akhirnya ya udah joinan aja gitu, diem-dieman. Tapi ya Michelle tuh masih lebih berani tau guys. Kalau misalnya kita lagi jalan berdua terus aku bilang Michelle kamu ini dong tolong ini, terus misalnya kayak udah nggak apa-apa jangan takut gitu. Jadi tuh kalau misalnya mungkin dia malu kalau misalnya kayak di situasi yang seperti itu ya, ada yang paling muda sendiri. Tapi kalau misalnya lagi jalan berdua gitu sama aku lagi jalan sama Michelle terus aku malu tuh, Michelle tuh berani gitu, lebih berani. Kayak dia malah kayak dia tuh sengaja jalan ya. Aku ingat banget waktu itu mau beli apa ya Shell, mau beli atau mau nanya apa gitu tuh nggak malu gitu kan. Aku nggak berani, aku nyuruh Michelle, tapi Michelle kayak gemes, kayak mungkin dia mikir apaan sih orang cuman kayak gitu doang. Terus akhirnya dia maju nih, dia samperin itu mas, aku inget banget, aku lupa ini tuh mas penjualan, maksudnya masnya penjualan atau yang di pusat informasi itu, kayak dia samperin terus dia berdiri doang di situ si Michelle. Yaudah akhirnya yaudah iya, aku inget banget kamu jalan tuh nyamperin itu mas terus kamu diem doang. Abis itu kan aku ya gimana nih, yaudah kira aku terpaksa nyamperin Michelle, terus aku langsung ngomong iya mas bla bla kayak gitu. Kamu nggak inget ya? Aku nggak inget. Ya ampun, aku inget banget. Itu bener-bener kamu. Masih aku berani itu. Iya Michelle, kamu maju terus kayaknya tuh kamu tuh bener-bener sengaja supaya aku itu juga terpaksa nyamperin kamu terus ngomong oh waktu itu mau beli jus.
mau beli Rejuve di OBP. Ya ampun, aku inget banget kayak aku bilang, Shell tolong, aku inget Shell tolong tanyain dong kalau misalnya beli 3 pakai BCA segini nggak gitu. Terus misal, udah tanya aja nggak apa-apa, orang nggak ada orang lain juga. Akhirnya dia nyamperin ya Mbak, oh itu Mbak Shell, mbaknya iya mbaknya udah kayak apa, Michelle diem 1000 bahasa. Aku diem, aku ngeliatin Faina, aku nungguin. Iya, terus ya, Mbak kalau misalnya beli 3 ini, saya kira ya udah deh jadi. Emang kalau sama Michelle tuh saya dipaksa untuk berani ya guys ya. Sebenarnya kalau aku gini sih, kalau aku berani ketika nggak ada orang tua aku gitu loh. Aku ngerasa karena gini, mungkin karena aku emang deket banget sama orang tua aku gitu ya, kayak dari kecil sampai sekarang sama orang tua aku terus. Jadi kalau misalkan aku lagi ada di lingkungan yang bareng-bareng sama orang tua aku jadi ciut gitu loh nyalinya. Jadi kayak apa-apa, udahlah mamaku dulu atau papaku dulu gitu loh. Nah, kalau misalkan sama temen gitu kan yang nggak ada mama papa pun, aku baru berani tuh, baru kayak aku ngerasa harus independen gitu, harus mandiri. Kayak contohnya aja nih, misalkan aku sama Saina lagi jalan, lagi makan gitu ya sama mama papaku juga. Mamaku nyuruh nih, Sel itu tuh panggilin masnya minta deal gitu. Ya kan? Itu aku pasti nggak mau, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya Saina yang minta, kita inget banget tuh. Nah, karena itu di situ ada mama papaku gitu loh. Kalau ada mama papaku, aku nggak berani, aku malu gitu loh. Jadi makanya kalau itu pasti kalau misalkan sendiri aja atau bareng teman-teman aja tuh baru aku berani. Tapi kalau ada orang tua aku nggak mau, aku malu gitu. Ya begitu. Nah terus kalau yang aku suka banget gitu ya dari Saina itu adalah gini. Aku nggak tahu kenapa suka banget. Saina tuh kadang tuh suka lemot ya guys. Tapi aku suka banget kelomotan dia gitu. Itu aneh banget sih, karena gini, masa kalau misalkan ketika Saina lemot itu malah lucu gitu loh. Aku nggak kesel, nggak kayak aduh nih Saina lemot banget sih nih gitu kan. Aku nggak kesel sama sekali, aku malah kayak lucu gitu. Aku kadang kalau lagi ngechat gitu ya, terus Saina nggak ngerti gitu, itu aku pasti ketawa sendiri gitu kan. karena menurut aku selucu itu gitu. Aku senang banget kalau misalkan dia lagi lemot gitu, kayak bingung gitu kan. Emang kapan dah aku lemot kayak gitu? Nggak, kayaknya dulu iya, tapi kayak sekarang udah nggak pernah ya. Mungkin sekarang jarang kali ya, tapi terkadang gitu kalau lagi lemot gitu, itu tuh kayak aku senang banget gitu loh, kayak lucu gitu. Terus sih kayak aku ngakak gitu kan. Nah terus ya sebenernya. Terus habis itu juga kalau misalkan aku seneng banget kalau lagi cerita gitu ya, lagi cerita, terus habis itu lagi biasanya voice note gitu kan. Terus habis itu aku ngerasa didengerin banget gitu loh. Aku ngerasa di apa ya, di support banget. Dan aku ngerasa saya tuh nggak, judgement-nya itu nggak bias gitu. Maksudnya kayak mentang-mentang aku sahabatnya dia jadi dukung aku terus gitu, aku selalu dibelain terus dan lain sebagainya, enggak gitu. Tapi kalau misalkan aku emang lagi salah atau emang lagi ada yang harus diperbaikin gitu ya, dia pasti langsung ngomong gitu, kayak misalkan mending jangan kayak gini, atau kayak gini aja, atau kayaknya harus gini dan lain sebagainya gitu. Jadi bener-bener dikasih masukan juga, dikasih kritik juga, dan aku nggak offended sama sekali, nggak apa kayak ih kenapa sih kok dia malah kayak gitu, malah nggak belain gue, enggak gitu. Karena apa ya, mungkin kalau misalkan Michelle dulu ya, Michelle masih SMP gitu, mungkin masih bisa offended gitu ya. Tapi kalau udah sekarang aku malah ngerti, aku malah mencari kritik itu gitu loh. Karena aku pengen supaya aku mikirnya gini, kalau orang lain udah bisa mengkritik aku gitu ya, udah bisa ngasih masukan ke aku, artinya orang itu benar-benar peduli sama aku, artinya orang itu benar-benar memperhatikan aku gitu. Nah makanya aku suka banget dari sana, karena aku ngerasa benar-benar diperhatikan gitu. Kalau benar-benar dipeduliin gitu. Lucu banget saya. Ini gemes banget. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak sih ya, banyak banget. Agak banyak ya Shell ya. Agak banyak ya. Cuma tuh sampai besok gitu kan. Jadi yang terakhir itu adalah aku seneng banget kalau misalkan lagi janjian gitu ya, itu pasti on time gitu. Kita nggak pernah yang namanya ngaret sampai berapa jam lah ya gitu kan. Nah, kalau maksudnya apa ya, kayak kalaupun ngaretnya paling 5 menit 10 menit, dan itu masih reasonable gitu loh. Maksudnya kayak emang karena macet kayak atau susah nyari titiknya lah dan lain sebagainya gitu kan. Dan nggak ngaret yang kayak
karena dia males lah akhirnya berangkat dan di ngaret-ngaretin gitu, enggak gitu. Jadi nggak pernah ngaret, selalu on time. Dan jadi kayak kita punya plan itu langsung jalan gitu loh, nggak bakalan gara-gara ngaret itu kita jadi harus reschedule lah, akhirnya nggak jadi kesini atau ngapain gitu kan. Jadi itu sih, itu best qualities-nya dari Saina tuh kayak anjing. Michelle juga. Pokoknya kita itulah, kalau kita bikin rundown ya udah bakal sesuai sama rundown-nya gitu. Bahkan sampai jam-jamnya pun mentok-mentok cuman lewat 5 menit doang gitu. Karena kita bikinnya udah berbulan-bulan sebelumnya gitu. Iya, bener banget. Ya, ini karena ini guys, kita kan mau jalan gitu ya, bentar lagi udah mau ketemuan. Itu pun kita yang jalannya minggu depan gitu ya, itu kita udah ngeplan dari 2-3 bulan sebelumnya gitu. Iya, bener banget. Kayak kita bilang, nanti kan liburnya lama, habis UAS aja, terus kita langsung liat kalender. Ya, enaknya tuh kita nggak pernah wacana doang gitu ya. Jadi kali kita punya plan itu bener-bener terlaksana gitu guys. Jadi kayak kita nggak perlu takut gitu, aku pengen kesini deh gitu, misalkan aku ngomong ke Saina gitu ya, kita nggak perlu takut kayak aduh ntar nggak jadi, aduh ntar paling omongan doang gitu atau gimana. Nggak perlu takut, karena aku pasti yakin gitu pasti bakalan tercapai gitu loh, karena selalu bakalan jalan. Mau kita ngeplannya dari berapa bulan yang lalu pun pasti selalu gitu terjadi gitu. Jadi itu enak banget sih guys. Oke. Begitulah ya tentang persahabatan kita tuh. Ya banyak banget lika-likunya, banyak banget jatuh bangunnya. Ada hal yang kita senengin dari satu sama lain, ada hal yang kita mungkin kurang gimana gitu, bikin greget gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya sahabat, kita udah saling peduli, saling menyayangi gitu ya. Ya pastinya semua kesulitan itu, semua hal-hal yang gak enak itu bakalan kalah sama memori-memori baik yang ada di ingatan kita gitu. Mantap kali. Oke, di penghujung acara ini seperti biasa gitu ya, kita berdua mau ngasih kali ini kita mau ngasih quotes gitu ya. Quotes persahabatan, karena hari ini adalah hari persahabatan sedunia gitu ya. Kita mau ngasih beberapa quotes yang menurut kita tuh bagus banget gitu. Nah mungkin boleh nih dimulai dulu dari Saina nih, dikasih dong quotes terbaiknya. Oke, ini dia quotes yang saya temukan ya. Tadi sebelum kita bikin ini kita ada kayak 30 menit, nyampe nggak ya? Iya hampir. Pokoknya lama banget sih. Cuman lama nyari di quotes doang ya guys. Dan akhirnya ini dia 3 top 3 ya, top 3 yang saya temukan. Yang pertama itu dari Leonardo da Vinci, dia bilang, koreksilah sahabat secara pribadi dan pujilah ia di depan umum. Nah, ini tuh menurut aku bisa kita terapkan ya. Dan harus kita terapkan sih. Kalau misalnya emang kita beneran sahabatan, kalau misalnya kita beneran sahabatan sama ini orang, seharusnya kalau misalnya kita tahu dia salah ya kita jangan koreksi dia di depan umum, jangan malah mempermalukan dia. Sebenarnya ini bukan cuma untuk sahabat ya, untuk teman biasa pun juga kalau misalnya kita mau koreksi itu jangan pas lagi banyak orang gitu, karena takutnya malah bikin dia malu gitu loh, terus nanti orang-orang malah kayak ketawain atau gimana gitu ya kan. Jadi kalau menjatuhkan kan. Iya benar. Makanya kalau misalnya mau koreksi tuh ya pas lagi berdua aja gitu, kayak bro, sorry nih tadi lu bla-bla kayak gitu. Jadi ibarat kata tuh ngomong busuknya tuh langsung di depan mukanya gitu, tapi kalau di belakang dia ngomongnya tuh yang baik gitu loh. Ya. Terus yang kedua ada dari Aristoteles yang kayak gini. Apakah sahabat itu? Sahabat adalah satu jiwa yang berada dalam 2 tubuh yang berbeda. Nah, ini tuh aku pilih ini karena aku sama Michelle tuh sering banget apa yang Michelle pikirin, itu juga aku pikirin, tapi tuh belum kita omongin satu sama lain gitu loh. Jadi kalau Michelle bilang nih, aku mikir kayaknya kita bisa deh bla bla bla, terus aku langsung bilang, ya ampun Michelle, baru aku mau bilang kayak gitu. Atau enggak pas aku bilang, aku punya ide nih, kalau enggak gini-gini aja. Terus Michelle bilang, tadi pagi aku baru mikir kayak gitu. Itu kayak gila sih. Itu sering banget kayak gitu ya. Makanya aku pas ngeliat si Aristoteles dan kayak gitu, aku langsung pilih. Terus aku langsung, gila sih. Berarti emang udah sahabat banget ya. Soalnya jiwanya sama, cuman beda orang aja. Iya. Terus yang ketiga ini aku nggak tahu sih ini siapa yang ngomong. Tapi ini intinya tuh rada mirip sama yang Aristoteles bilang tadi.
kayak gini, pada diri sahabatku aku menemukan diriku yang lain. Lucu banget. Jadi ya udah, kalau misalnya orang ngeliat Saina ya bisa jadi dia juga ngeliat Michelle. Kalau misalnya dia ngeliat Michelle, bisa jadi dia ngeliat Saina, karena kan kita udah terbiasa bareng itu kan. Jadi kalau misalnya ngeliat Michelle tuh kayak dia sama banget deh kayak gue. Karena misalnya tuh makanan yang Michelle suka itu kemungkinan besar aku juga suka gitu. Kayak apa sih namanya, ininya kita tuh mirip, apa sih, cita rasa. Lidahnya kita tuh mirip gitu. Bukan apa ya? Cita rasa, iya, selera. Nah, iya. Selera, ya ampun, selera makanan kita tuh mirip gitu lah. Makanya kalau misalnya ada makanan baru, terus aku nanya, Shell, kamu udah pernah cobain belum? Terus bilang, udah, ya lumayan enak sih, soalnya dia rasanya begini-begini. Terus aku langsung mikir, ya kayaknya gue bisa sih ini. Ya, gitu. Kayak apa ya, kayak 90% bisa lah ya, kayak iya, sama. Oke, sekarang kamu, apa top 3 quotes yang sudah kamu temukan? Oke. Jadi yang pertama itu adalah persahabatan tidak perlu saling mengerti, karena sahabat akan saling menerima hal yang tidak bisa dimengerti. Nah, kayak apa ya? Kadang kita tuh kayak pengen banget berusaha untuk memahami orang lain gitu kan, karena kita ngerasa kalau gue nggak bisa memahami dia, gimana gue mau jadi temennya dia gitu kan, nanti nggak connect gitu, nggak sejalan gitu kan. Tapi ketika kalian udah punya sahabat dan kalian udah sahabatan lama gitu ya, kayak kita berdua gini, bakalan banyak banget ketemu hal yang kayak kalian berdua tuh nggak ngerti gitu loh. Kayak apa ya, kayak bingung gitu. Tapi kayak makin lama kalian jadi paham sendiri, karena pemikiran kalian tuh udah terkonek gitu, udah nyambung. Jadi kayak nggak perlu terlalu memikirkan hal itu gitu. Jadi kayak itu udah jadi koneksi batin gitu lah ya. Emang keren banget dah bahasanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada dari Elizabeth Foley. Dia ngomong, the most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart. Jadi kayak penemuan terindah yang dilakukan teman sejati adalah bahwa mereka dapat tumbuh secara terpisah tanpa terpisah. Kayak aku merasa kayak ini tuh pas banget sama kita sekarang gini ya. Maksudnya kayak kita kan sama-sama lagi kuliah dan menuju ke masa depan kita gitu kan, dan kita mulai jauh gitu jaraknya gitu kan ya, dan per kilometer, dan wah itu jauh banget. Tapi itu nggak menjadi alasan kita lose contact gitu kan, tetap chatan setiap hari, tetap bareng, tetap nyempetin untuk ketemuan gitu, dan kita berdua bisa kok bertumbuh kembang tanpa harus berpisah gitu loh. Itu kenapa aku pilih, karena aku ingat beberapa hari yang lalu aku cerita gitu kan sama papaku sama mamaku gitu, kayak kita lagi ngomong-ngomong soal rumah gitu, karena sebelumnya kan aku tinggal rumah di Jakarta, sekarang aku tinggal rumah di BSD gitu kan, lumayan jauh lah ya pindahnya gitu. Kayak aku bilang, aku lebih senang tinggal di Jakarta karena aku ngerasa kalau di Jakarta aku lebih deket sama teman-teman aku gitu kan, jadi kalau mau ketemuan gampang. Sedangkan kalau di BSD kan susah banget, jauh banget, harus naik mobil atau naik motor, dan maksudnya kayak harus naik jalan tol dan sebagainya gitu kan. Jadi aku lebih suka di Jakarta, aku bilang gitu kan. Terus aku bilang kayak aku nggak mau karena kan social life-ku ada di Jakarta, aku bilang gitu kan. Nah, terus papaku ngomong, aku lupa sih ngomongnya kayak gimana, tapi intinya adalah dia ngomong one way or another kita tuh pasti bakalan kepisah gitu loh. Entah pisahnya karena kuliah, karena pekerjaan, pastinya bakalan kepisah. Terus aku ngomong kalau misalkan dia pun dia tuh juga mirip-mirip kayak aku gitu lah ya, maksudnya sering banget jalan-jalan sama temennya dan lain sebagainya gitu dulu. Dan aku bilang kalaupun dia juga pengen gitu loh kalau bisa dia balik lagi ke masa-masa SMA, kuliah gitu, yang bisa jalan-jalan sama teman-temannya dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa kayak gitu. Hidup tuh pasti berkembang terus, tumbuh terus, dan mungkin aja kalian terpisah gitu kan. Sedih ya. Jadi itu kayak, ya tapi aku nggak mau gitu kan. Terus kayak ya nggak bisa gitu. Kayak apa ya, soalnya aku inget banget aku ngomong gini, ya maksudnya kan kalau teman-temanku yang lain ya udahlah gitu. Tapi kan kalau buat saya kan kayak tergantikan gitu. Saya mau nangis. Iya, terus akhirnya ya udah, makanya tadi aku pilih quotes itu karena pas aku baca kayak langsung inget gitu loh. Oh iya, kemarin ngomongin ini gitu. Habis ini. Terus abis itu yang terakhir adalah
Katakan pada sahabatmu, aku tak bisa berjanji bisa mengatasi masalahmu, namun akan kujanjikan kita akan selalu menghadapi masalah itu bersama. Karena aku merasa kayak emang bener gitu kan, kita nggak pernah bisa selalu menyelesaikan masalahnya orang lain gitu kan. Kita bisa ngebantu pun kadang effortnya cuma ya udah gitu doang gitu kan. Tapi yang bisa kita jaminkan adalah ya kita bakal selalu bersama-sama dia, bakal selalu ada buat dia gitu. Karena apa ya, kita jadi support systemnya dia gitu lah. Karena ya namanya sahabat gitu kan. Dan ya namanya dalam sebuah hubungan kita kan tujuan kita berteman, tujuan kita misalkan berpacaran dan lain sebagainya itu kan untuk mencari teman gitu kan, ya teman hidup kita gitu. Makanya aku pengen kayak kita tuh bisa saling ada untuk satu sama lain gitu, walaupun mungkin keberadaan kamu tuh pada saat itu tuh apa ya, kayak nggak terlalu bisa membantu memecahkan masalah aku gitu, tapi bisa membuat aku lebih damai, lebih tenang gitu. Asik tuh Banfi. Lucu banget. Jadi support system lah ya pokoknya. Ya begitulah ya, kurang lebih begitulah ya quotes dari aku dan lucu banget ya. Oke deh, sebelum mengakhiri episode pada hari ini gitu ya, aku dan Saina agak bosan-bosan untuk ngingetin ke kalian semua kalau kapan aja sih ASKR tuh upload gitu ya, karena mungkin pendengar lama kita udah hafal banget lah ya, tapi pendengar baru kita mungkin masih bingung gitu, lupa kapan sih. Nah boleh nih buat Saina tolong dong dikasih tahu ke mereka kapan aja sih ASKR upload. Oke, jadi ASKR itu upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat, kita upload jam 6 sore. Dan di hari Minggu, kita upload jam 8 pagi. Jadi, jangan lupa dicatat, jangan lupa diingat-ingat supaya nggak ketinggalan. Yes, bener banget guys. Nah, terus habis itu nih, kalau misalkan kalian pengen ngirim topik gitu ya, mau request topik atau mau ngirim cerita-cerita yang mau disampaikan ke kita, terus kita ceritain lagi gitu ya, biar didengar sama pendengar-pendengar kita, tuh boleh banget. Dan karena kita banyak banget juga platform-platform yang bisa kalian temuin gitu, jadi buat Saina tolong nih kasih tahu ke pendengar-pendengar kita kemana aja sih mereka bisa menghubungi kita gitu. Oke, jadi buat kalian yang mau menghubungi kita sudah membuka jalan lebar-lebar ya, silakan hubungi kita. Kalian bisa menghubungi kita lewat Instagram kita di Apa Sih Kata Remaja. Terus juga kalau mau kirim lewat email, mungkin aja cerita panjang banget gitu ya, 5 halaman itu boleh banget ya. Kirim ke email kita di nama yang sama, apasihkataremaja@gmail.com. Nah, kalau kalian mau dengerin podcast kita itu bisa dengerin lewat Spotify atau juga lewat YouTube di nama yang sama juga, Apa Sih Kata Remaja. Jadi nama yang mudah diingat gitu ya, Apa Sih Kata Remaja itu berlaku untuk semua sosial media kita. Yes, bener banget guys. Dan ya begitulah ya, jadi gampang banget buat bertemu dengan kita secara virtual gitu ya, cerita gitu. Jadi nggak usah bingung gitu kan, aduh mau curhat tapi lewat mana ya gitu kan. Jadi nggak perlu bingung-bingung, tinggal ketik aja Apa Sih Kata Remaja, ntar juga muncul gitu ya guys. Betul. Oke deh, segitu aja buat hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Saina yang udah menjadi teman host aku hari ini. Sama-sama. Oke, jadi segitu aja buat hari ini dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.